Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasna Fazira, NPM 17110005. Untuk melengkapi tugas akhir semester, ujian akhir semester, saya akan memperkenalkan bisnis saya, yaitu bernama Second Thrifting. Jadi saya punya toko online dan offline. Online-nya saya melalui berbagai platform, yaitu kayak Facebook, Instagram, kemudian Marketplace, ada Shopee. Dan di offline saya membuka store, home store. Jadi saya masih usaha di rumah ya. Langsung saja. Jadi latar belakang saya memulai usaha ini yaitu yang pertama, bisnis ini itu sesuai dengan passion saya sendiri gitu. Karena dulu waktu SMA saya itu suka banget ya, fashion itu suka banget. Jadi sering banget beli baju. Tapi tahu sendiri kan anak SMA itu duitnya pas-pasan. Jadi saya belinya barang-barang second, bekas gitu ya, tapi dia murah gitu, tapi bagus. Nah, dari situlah timbul hobi gitu untuk beli dan kenapa nggak dijual aja gitu. Saya memulai usaha ini tuh dari tahun 2016, yang di situ masih sangat sepi sekali gitu. Peminatnya ya ada sih, tapi cuma satu dua kayak gitu, belum booming gitu loh kayak sekarang ini. Dan saya lihat sekarang ini udah booming sekali gitu, bahkan anak-anak muda, dari yang muda sampai tua itu bener-bener pada berebut barang thrift gitu. Ya udah, saya bener-bener niat di sini dan memulai usaha ini. Dan saya rasa berbisnis thrift itu juga sangat menguntungkan untuk lingkungan hidup gitu, karena yang pertama, kita mengurangi pemakaian baju-baju baru gitu. Jadi biasanya kan kita beli baju sekali dipakai, 2 kali dipakai langsung masuk lemari, kalau enggak nanti dikasih ke orang kayak gitu kan. Nah, karena apa? Karena fast fashion itu semakin banyak, semakin tinggi, dan baju-baju bekas itu sangat tertimbun gitu. Limbah-limbah baju bekas itu sangat banyak banget. Bahkan di India itu jadi limbah baju terbesar gitu loh. Jadi tempat limbah baju terbesar di India. Nah, mungkin kesadaran kita sendiri gimana cara untuk mengurangi limbah pakaian gitu. Dari mulai mengurangi fast fashion, kemudian memakai baju yang second tapi masih layak pakai, kita rekondisi lagi. Bahkan ada nih beberapa yang dia udah kayak ada bekas, ada noda kayak gitu ya, itu saya rekondisi lagi, saya jadiin tie dye, saya warna ulang, saya cat kayak gitu, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian saya memulai mitra bisnis ini. Mitra utama saya adalah teman saya sendiri. Jadi saya punya teman, dia supplier juga, dia salah satu pemasok ke pasar Senen kayak gitu ya. Saya punya teman supplier, dan supplier saya tuh impor barangnya dari luar negeri, dari Korea, dari Jepang, seperti itu. Kemudian aktivitas sehari-hari saya memulai bisnis ini, ketika barang baru datang itu saya langsung sterilkan semua. Jadi saya pilihin satu persatu, kemudian saya cuci. Nah, setelah saya cuci, saya setrika, saya steril, jadi dijamin semuanya aman. Saya pilihin satu-satu, yang bagus mana, yang kurang layak mana. Nah, seperti itu. Di rumah ada yang bantuin sama keluarga sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian barang-barang yang sudah dipilih itu langsung difoto, terus diposting ke Instagram, ke Facebook, ke Shopee, seperti itu, dan marketplace lain. Sumber daya utama saya yaitu modal dan pemasok barang. Jadi untuk mendapatkan barang ini itu sangat susah sekali. Dan alhamdulillahnya saya sudah punya langganan gitu ya. Tiap
bal thrift itu kan berbeda-beda ya kodenya, ada kode A, kode B, kode C. Nah setiap bal itu nggak semuanya bagus, ada yang jelek, ada yang isinya nggak karuan gitu ya. Misalnya ada tuh kayak tangan-tangan nakal seperti itu. Nah alhamdulillah di supplier saya ini, sumber daya utama saya itu alhamdulillah sudah tepat kayak gitu. Jadi saya hanya butuh modal dan pemasok barang. Nah, kita harus pintar-pintar memilih kode bal. Kemudian proposisi nilai produk. Nah, ini yang penting banget nih. Nah, produk kami itu dijual sangat baik kualitasnya. Jadi yang tadi ya, udah dipilihin, disortir, dicuci, disetrika, kemudian pokoknya direkondisi sebagus mungkin lah. Nah, jangan khawatir kalau mau belanja di toko kami. Jadi semua produk juga masih berlabel brandnya seperti itu. Nah, untuk customer relationship itu yang pertama saya mulai dari teman-teman terdekat gitu ya. Jadi teman-teman terdekat itu yang pertama, mereka beli barang ke kita dan alhamdulillah kan udah ada masa gitu ya. Nah setelah itu baru kan pada tertarik, wah ini kok kayaknya keren gitu, yaudahlah beli. Nah ada yang dari follower Instagram, ada yang dari orang luar, bahkan saya post di marketplace itu yang beli dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jakarta, seperti itu banyak sekali. Karena relasi terbanyak itu kan dari online, apalagi masa pandemi seperti ini ya. Nah selain menjual di Instagram, di marketplace, di Facebook kayak gitu ya, saya juga jual dagangan ini ke event-event yang sudah terjadwal setiap bulan gitu. Jadi ada nih event khusus thrifting. Nah biasanya udah pada tahu, yang suka thrift itu udah pada tahu kalau tiap bulan tuh ada jadwalnya. Jadi biasanya tuh di Wonderia, Semarang, nah di depan Masjid Agung biasanya seperti itu. Kemudian di alun-alun kayak gitu ya. Ya mungkin itu kemarin kayak gitu. Tapi sekarang kan lagi pandemi jadi agak sepi ya. Jadi selama ini saya jualan di rumah. Kalau ada orang yang mau beli itu langsung datang ke rumah saya seperti itu. Saya membuka home store. Nah untuk penjualan penghasilan tiap bulan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi ketika barang datang itu bagaimana caranya 1 bulan itu harus habis. Alhamdulillah saya selalu balik modal, dan meskipun untung nggak seberapa gitu ya, tapi balik modal gitu. Yang penting itu dulu. Dan yang pertama itu yang penting harus ada relasi gitu. Jadi orang harus tahu dulu toko kami gitu. Oh ini second shake, toko second shake menjual barang brand thrifting gitu, menjual crew neck, sweater, ayo kita ke second shake aja seperti itu. Yang penting mah dikenal dulu. Kemudian menurut saya bisnis thrift itu sangat menguntungkan ya, karena dari dulu nih, dari saya kenal thrift dari SMA sampai sekarang itu selalu berjalan terus gitu loh. Dan apalagi dunia fashion itu semakin bervariasi gitu. Fashion itu menurut saya gak ada matinya. Jadi menurut saya sangat menguntungkan lah bisnis ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisnis kalian diberi kelancaran. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.